Saya ucapkan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, karena tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dalam kebaktian umum. Syukur kita naikkan dia hadirat Tuhan oleh kasih kemurahannya, sehingga kita boleh dikumpulkan untuk dapat beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan namanya, dan menerima firman-Nya. Dengan itu kita muliakan Tuhan, kita angkat pujian nyanyian anak darah. Ku nantikan datangnya Yesus mempelai surga, dengan pelita di tanganku yang menyala. Ku siapkan segalanya seperti darah bijaksana, tetap berjaga menanti saatnya. Ku tahu datangnya tak lama lagi. Ku ingin segera bertemu dengannya. Betapa ku rindu, Betapa ku rindu masuk pesta di kampung, bersuka cita memandang kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, gairahkan semangat rohaniku, bawaku masuk dalam rencana-Mu. dari awal kita naikkan pujian ini, saudara kita semua bangkit berdiri. Nantikan datangnya Yesus mempelai surga, dengan pelita di tanganku yang menyala. Ku siapkan segalanya seperti darah bijaksana, tetap berjaga menanti saatnya. Ku tahu datangnya tak lama lagi. Ku ingin segera bertemu dengannya. Betapa ku rindu, Betapa ku rindu masuk pesta di kampung, bersuka cita memandang kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, gairahkan semangat rohaniku, bawaku masuk dalam rencana-Mu. betapa ku rindu, Betapa ku rindu masuk pesta di kampung, bersuka cita memandang kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, gairahkan semangat rohaniku, bawaku masuk dalam rencana-Mu. betapa ku rindu, Betapa ku rindu masuk pesta di kampung, bersuka cita memandang kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, gairahkan semangat rohaniku, bawaku masuk dalam rencana-Mu.
Benar Tuhan, betapa kami rindu Tuhan untuk diubah. Biarlah lewat ibadah hari ini Tuhan, kami selalu disertai oleh firman-Mu Tuhan, selalu dibimbing, selalu diubah lewat firman-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat sempurna seperti Engkau Tuhan di mata-Mu Tuhan. Hanya Engkau lah yang sanggup mengubah kami Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan yang Kau bukakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ucap syukur buat hari ini Tuhan, diberi kesempatan untuk datang beribadah kepadamu Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan menerima berkat firman-Mu. Biarlah lewat ibadah ini Tuhan, kami pulang dengan sukacita dari Engkau Tuhan, penuh dengan sukacita dari mempelai Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Berfirmanlah Tuhan dan berhadiratlah di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Kuasai ibadah ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat yang mengambil pelayanan Tuhan. Kau urapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan tak lupa juga Tuhan, kami patahkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang akan jalannya ibadah ini Tuhan, yang membuat hati kami tidak fokus kepada firman-Mu Tuhan dan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mempatahkan dan kami menghancurkan hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menaungi hati kami Tuhan dan ruangan ini Tuhan, sehingga ibadah ini Tuhan berguna bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami. Kami serahkan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Amin. Silakan doa kembali. Puji bagi Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya. Yerusalem kota mempelai, dari buku Kidung Mempelai. Ada satu kota yang indah di langitan bumi yang baru, berhias bagai pengantin perempuan, berdandan untuk suaminya. Air mata telah dihapuskan, maut pun takkan ada lagi, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Yerusalem, kota mempelai, terang kemuliaan Allah. Semua yang haus dan dikuaskan dari mata kehidupan. Dari awal kita nyanyikan. Ada satu kota yang indah di langitan bumi yang baru, berhias bagai pengantin perempuan, berdandan untuk suaminya. Air mata telah dihapuskan, maut pun takkan ada lagi, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Yerusalem kota mempelai. Yerusalem, kota mempelai, terang kemuliaan Allah. Semua yang haus telah dikuaskan dari mata kehidupan. Yerusalem, kota mempelai, terang kemuliaan Allah. Semua yang haus telah dikuaskan dari mata kehidupan. Semua yang haus. Telah dikuaskan dari mata kehidupan. Ya, puji bagi Tuhan. Lewat firman-Nya kita akan dipuaskan, karena sumber air kehidupan yaitu firman Tuhan yang sanggup mengubah keadaan kita yang kering menjadi hidup kembali. Dengan itu marilah kita dengan segenap hati datang di hadirat Tuhan untuk menerima firman-Nya yang mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Puji bagi Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya. Tuhan datang di atas awan. Saya undang kita bangkit berdiri. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan
angkat kita semua. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Sekali lagi. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Ya, puji bagi Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, di mana kita berkumpul saat ini, di mana Tuhan itulah suatu kerinduan kita untuk diangkat bersama-sama di atas awan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan itu mari kita tetap setia untuk mengikut Tuhan. Apapun persoalan hidup kita, tetap kita andalkan Tuhan, karena Tuhanlah yang sanggup memulihkan semuanya dan memberikan hidup yang kekal. Puji bagi Tuhan, kita angkat pujian selanjutnya. Ku mau di sana. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya, mereka memberitakan firman-Nya. Ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa, Dia kuatkan hati dan tangan kita. Ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Ya, puji bagi Tuhan. Itulah satu kerinduan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Dengan itu marilah kita siapkan hati kita, kita terima firman Tuhan, karena tiba saatnya kita akan menerima firman-Nya. Dengan itu kita angkat pujian, berfirmanlah ya Yesus, dari buku 141 Psalm. Berfirmanlah ya Yesus, ku mohon mendengarkan. Berfirmanlah ya Baca yang kedua. Berfirmanlah
Marilah kita bangkit berdiri. Berfirmanlah ya Yesus. Pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tiap peristiwa yang terjadi pada diri kami, bahkan alam semesta seperti yang terjadi hari-hari terakhir ini, pasti ada maksud Tuhan bagi kami umat-Mu. Setiap peristiwa tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan Tuhan akan memberi kepada kami lewat firman-Mu apa maksud dan tujuan segala peristiwa-peristiwa ini terjadi di dalam dunia ini yang menggoncangkan banyak kehidupan manusia. Bahkan kami melihat ekonomi, agama, kepercayaan, ibadah pun sedang mengalami banyak perubahan. Tetapi kami akan belajar dari firman-Mu, pasti ada hikmah yang Tuhan beri kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu, bukakan rahasia-rahasia firman-Mu yang tersembunyi, sehingga kami bisa mengetahui rencana Allah dalam hidup kami. Sebab kalau Allah berfirman, semua jadi, dan tidak ada yang gagal di dalam firman-Mu. Kami menanti firman-Mu bagaikan Maria yang duduk dekat kaki Tuhan, yang memberikan ketenangan, kedamaian, dan menjawab semua pergumulan hidup kami. Kami pulang nanti penuh sukacita dari surga, sebab segala sesuatu Tuhan akan bereskan, Tuhan akan selesaikan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, silakan. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, jika ada di antara saudara baru pertama kali hadiri, kami ucapkan selamat datang, dan tentu dengan senang hati kalau Bapak Ibu bisa bersama kami berbakti di tempat ini dalam tiap ibadah. Di sini jam 7:30 masa corona ini, kemudian di Permata 10:30. Ya, hari Selasa doa 6:30 di Permata. Di sini jam 6 sore hari Rabu pendalaman Alkitab disertai perjamuan kudus, sedangkan ibadah remaja muda dan ibadah anak-anak masih ibadah online. Ya, puji Tuhan. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Kitab Nabi Hagai pasal 2 ayat 7. Kitab
Nabi Hagai pasal 2 ayat 7. Ya. Kitab Nabi Hagai 2 ayat yang ke-7. Ya, kitab Nabi Hagai pasal 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan. Itu saja, coba sekali lagi dibaca. Ya, Hagai 2 ayat 7. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ya, kita baca sama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ya, ini ditulis dalam perjanjian lama, tapi juga ditulis dalam perjanjian baru. Jadi satu kali Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, ya, langit dan daratan atau bumi ini. Jadi yang menggoncang itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang mencipta, dia bisa menggoncang. Kalau manusia paling menggoncang pohon pisang mungkin. Ya, paling apa namanya itu, pohon nangka digoncang itu, nangka juga udah nggak bisa ya. Terlalu gede ya. Nah, bagaimana manusia bisa menggoncang langit, nggak bisa kejangkau, bumi pun susah digoncang ya. Tapi kalau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dia bisa menggoncang. Ya, sebab langit dan bumi ini ada dalam genggaman tangan Tuhan. Ya, jadi dia berkuasa menggoncang langit dan bumi. Untuk apa saudaraku digoncang? Nah, ini timbul satu pertanyaan. Kenapa Tuhan menggoncang? Ya, kenapa Tuhan menggoncang langit dan bumi? Langit itu perkara-perkara yang rohani, bumi perkara-perkara yang jasmani. Tapi juga langit betul, bumi betul, dua-duanya digoncang. Yang rohani digoncang, yang jasmani digoncang. Langit yang di atas sana, bumi yang kita pijak ini akan digoncang. Ya, Tuhan yang menggoncang. Supaya apa saudara? Ada tujuannya ya, yaitu supaya kelihatan mana yang bisa goncang, mana yang tidak bisa goncang. Jadi ketika digoncang, ada yang tergoncangkan, ada yang tidak tergoncangkan, yang tinggal tetap. Ya, yang tinggal tetap. Jadi yang jelas langit dan bumi ini bisa digoncang. Tapi ada satu yang tidak bisa digoncang. Ya, yang tidak bisa digoncang. Dan tidak mungkin digoncang. Ya, sebab itu diciptakan untuk tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu langit yang baru, bumi yang baru. Amin. Langit yang baru, bumi yang baru. Ini langit yang kita lihat, bumi yang kita pijak ini sudah tua. Sudah tua. Makanya Alkitab mengatakan langit dan bumi ini sedang lenyap, sedang lenyap, bukan akan lagi, sedang lenyap. Mari 1 Yohanes 2 ayat 17, perhatikan. Ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, baca sama-sama. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya,
Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Artinya tidak bisa digoncang. Tidak bisa digoncang. Jadi bumi pasti bergoncang. Ya, bumi pasti bergoncang. Di bumi ini ada namanya ekonomi. Ada ekonomi. Ada namanya pemerintahan, politik. Ada namanya satu lagi religi, agama. Ada agama. Ya, jadi ada ekonomi, ada pemerintah, ada agama. Ya. Itu masih banyak lagi, tapi itu bagian besar dari isi dunia ini, ya. Jadi ini dunia yang kita tinggal ini, ya, ini pun semua akan digoncang. Akan digoncang. Supaya nanti mana yang tidak tergoncangkan. Ya, mari kitab Ibrani pasal yang ke-12. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-26. Ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Ya, ketika Allah menyampaikan 10 hukum di Gunung Sinai kepada Israel, ya, terjadi guntur, terjadi kilat sambung menyambung, dan guntur itu membuat bumi bergempa. Israel takut, umat Tuhan takut, sampai orang Israel berkata, janganlah Tuhan berbicara kepada kita, nanti kita binasa. Biarlah Allah, biarlah Musa sendiri berbicara kepada kami. Jangan langsung Tuhan, sebab gunung itu gemetar. Itu waktu Allah menyampaikan 10 hukum. Kalau Allah berfirman, dia menggoncang bumi, ya, dia menggoncang bumi. Tapi satu kali lagi akan Tuhan goncang langit dan bumi. Ya, terus ulangi ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya, bukan hanya bumi yang Tuhan goncang, langit juga Tuhan akan goncang. Tuhan akan goncang. Terus perhatikan, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi langit dan bumi bisa goncang, ya, tapi ada satu yang tidak bisa digoncang. Itu dijadikan supaya orang melihat itu tidak bisa goncang. Tadi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Ya. Umat pilihan Tuhan tidak bisa goncang. Amin. Jadi jangan rohaninya goncang, baru sedikit masalah sudah goncang. Ya, jangan. Ya. Ya, terus perhatikan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi kita ini akan menerima suatu kerajaan yang tidak bisa goncang. Tidak bisa goncang. Ya, di dunia ini selalu ada perubahan. Selalu
perubahan terjadi untuk mengarah kepada yang namanya kesempurnaan. Manusia itu begitu ya. Mulai dari penemuan namanya elektro, ya, dari penemuan listrik nanti berkembang kepada lampu, ya. Dulu mah orang pakai patromak, ya kan. Sekarang sudah pakai lampu neon, ya, lampu neon. Lampu pijar mah udah jarang dipakai, ya. Kemudian kendaraan juga begitu, ya. Dulu jalan kaki, dari jalan kaki naik sepeda, dari sepeda ke motor, mobil, pesawat. Baju juga begitu, baju belacu dulu ya, sekarang sudah pada bagus-bagus nih ya, bajunya bagus, semua mengarah kepada kesempurnaan, pengen jadi sempurna. Ya, sepatu udah pada bagus sekarang ya, ringan. Kalau dulu mah ya, sepatu tentara. Sepatu tentara supaya kuat tapi keras, keras. Kuat dia tapi keras. Ya, kalau nggak pakai kaos kaki itu rusak itu jari-jari itu ya. Jadi mengarah kepada kesempurnaan. Semua sedang mengarah kepada kesempurnaan. Tetapi saudaraku, ya, apa yang ditemukan manusia itu ada namanya kekurangan, ada batasnya. Ada kekurangan, ada batasnya. Semua bisa berlalu. Mengarah kepada kesempurnaan memang semua. Ya. Semua sedang mengarah ke kesempurnaan. Tetapi ternyata semua akan binasa. Akan binasa. Tapi kita sedang menerima sebuah kerajaan yang sempurna yang tidak dapat binasa. Amin. Sebab itu diciptakan, coba sekali lagi, ungkapan ayat yang ke-27, perhatikan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi goncangan itu menyatakan akan adanya perubahan. Akan ada perubahan. Ini baru corona yang goncang, sudah goncang ekonomi ya. Ya, sudah goncang semua. Sudah semua goncang. Ya, nggak ada yang tidak goncang, ya kan? Bergoncang. Jadi jangan dikira goncangan itu gempa bumi saja, ya. Tapi bisa berupa sekarang ini wabah penyakit, membuat manusia goncang. Sebab ya begitu terjadi corona ini, ya, sekarang tiap hari nggak tahu berapa di Indonesia yang terpapar, sedunia berapa, ya. Nah, bukan makin berkurang, kelihatannya semakin bertambah. Ada pertanyaan manusia dan itu wajar. Pertama adalah apakah saya nanti kena corona atau enggak ya? Pernah bertanya begitu? Pernah enggak? Pernah. Kalau kena sembuh enggak kira-kira? Kemudian bapak saya, mama saya, keluarga saya ada yang kena enggak? Ya. Kalau kena kira-kira sembuh enggak? Ya kan? Pernah enggak bertanya begitu? Ya. Kena enggak? Kalau kena sembuh enggak? Ya, itu pertanyaan manusia. Ya, karena ini wabah yang melanda seluruh dunia. Ya, wabah yang melanda seluruh dunia. Mau tidak mau kita bertanya tentang diri kita, keluarga kita. Ya, kena enggak? Kalau kena sembuh enggak? Bertanya, ya. Tapi kalau kita tujukan pertanyaan itu kepada manusia, saudara tidak akan puas. Ya, bertanyalah kepada Tuhan. Amin.
Nah, kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Amin. Amin. Nah, jadi jawab semua adalah ibadah. Kalau kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita beribadah. Amin. Amin. Menurut cara yang berkenan kepada Tuhan, bukan berkenan kepada maunya kita, tapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Ya, jadi ketika kita beribadah ini menyukakan hati Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Alkitab mengatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Dalam segala hal. Nanti kamu akan melihat perbedaan orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Akan ada perbedaannya. Coba Maliaki 3:18, perhatikan. Ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ya, hanya dua manusia, orang benar atau orang fasik, orang jahat atau orang baik. Ya, terus Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. ya, jadi antara orang yang beribadah, orang benar, dengan orang fasik yang tidak memerlukan ibadah, yang tidak mau beribadah. Dibangun-bangunin, ayo bangun beribadah. Minggu depan aja lah. Udah timbul sampai minggu depan, bangun. Minggu depan lagi lah. Ya. Ayo nanti tahun depan lah. Tahun berapa? 2020, sudah 2020 datang tetap aja nggak mau beribadah. Ya. Nanti akan ada perbedaan. Amin. Jadi yang beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan sendirinya akan dibedakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan yang membuat perbedaan, bukan kita. Tuhan yang membedakan. Amin. Tuhan yang membedakan. Karena kita beribadah dengan sendirinya, Tuhan jamin saudara pasti dilindungi oleh Tuhan. Kalaupun ada yang sakit di antara kita, sakit apapun, Tuhan akan sembuhkan. Amin. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan ya dan amin. Lebih mudah langit dan bumi hilang lenyap. Bayangkan, lebih mudah hilang lenyap langit dan bumi daripada satu titik, satu iota, apalagi satu kalimat, ya, firman Tuhan. Jadi Allah itu dia tepati janjinya. Amin. Nah, peganglah janji Tuhan. Ketika engkau sedang beribadah, roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, ya, air minuman diberkati, kemudian nanti umurmu akan panjang. Amin. Umurmu akan lanjut. Amin. Sampai ke sorga yang mulia, sampai ke sorga. Jadi goncangan ini akan membuat perbedaan. Kelihatan nanti siapa yang beribadah dengan tidak beribadah dengan sungguh-sungguh. Orang yang beribadah akan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Akan dijaga oleh Tuhan. Ya, itu janji Tuhan yang ya dan amin. Mari 1 Timotius 4 ayat 7 mulai, perhatikan. Tetapi jauhilah tahayu dan dongeng nenek-nenek tua. Ya, jangan percaya kepada dongeng nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua, ya, turun-temurun, ya. Percayai firman Tuhan. Terus latihlah dirimu beribadah. Latih dirimu beribadah. Amin. Latih diri beribadah.
Kalau tadinya umpamanya ibadahnya, kita ibadah ini ibadah pokok ada 3 ya. Ibadah PA hari Rebo, ibadah 2 Selasa, ibadah Minggu umum. Ya. Ada 3. Berapa ibadah kita? Nah, ini ibadah pokok nih. Nah, ini ibadah pokok. Nah, ini umum. Ini PA, ini doa, ibadah doa. Ini 3 ibadah. 3 ibadah ini zaman gereja nih. Zaman gereja. Ya. Zaman gereja. Jadi kalau baru sekali beribadah, ya yuk tingkatkan jadi 2 kali. Dari 2 kali jadi berapa? 3 kali. Nah, kalau anak muda beda lagi, tambah ya. Soalnya anak muda itu lebih semangat. Amin. Nah, harus lebih rajin lagi. Amin. Rajin beribadah. Kalau sudah rajin beribadah, roti makananmu pasti diberkati, air minumanmu pasti diberkati, masa depanmu pasti indah. Pasti indah. Tuhan mengatur masa depanmu. Ya. Amin. Jadi orang tua yang punya anak-anak remaja muda, ayo diarahkan anaknya. Ya, rajin beribadah. Ya, rajin beribadah. Jangan hanya main apa namanya itu sekarang itu, Pak? Hah? Apa? Apa namanya? Apa? Gadget. Ya, boleh saudara, tapi ada waktunya. Amin. Nah, waktu beribadah. Segala sesuatu ada waktunya. Jangan lagi ibadah malah tidur umpamanya. Ya, lagi waktu tidur malah dibalik-balik. Janganlah, segala sesuatu ada waktunya. Ibadah paling-paling. Ya, kalau masa corona paling kita sejam 1/4 lah beribadah waktunya. Ya kan? Sisanya masih banyak lagi 23 jam. Ya, hampir 22 jam 45 menit buat saudara. Ya, jadi buat ibadah itu singkat saja. Ya, terlalu singkat dibanding dengan banyaknya jam dalam sehari, dalam seminggu, ya. Nah, jadi Tuhan mau supaya kita ini tingkatkan ibadah. Amin. Meningkatkan ibadah. Ya. Jadi ini minggu depan datang lagi ya. Amin. Amin. Nah, bawa lagi teman. Amin. Nah, yang malas diajak, ya. Yang rajin jangan jadi malas. Yang belum jadi imam menjadi imam, ya begitu kan? Nah, supaya nanti kita lihat hasilnya, ya, hasil dari ibadah. Teruskan, perhatikan. Latihan badani terbatas gunanya. Olahraga berguna, harus olahraga, ya, nah, harus olahraga. Saya juga olahraga di rumah, ya, di rumah harus olahraga. Nanti kalau nggak olahraga kaku semua, ya, urat-uratnya kaku. Tapi olahraga lentur, ya, lentur. Kalau petani nggak usah olahraga, udah tiap hari dia macul, ya. Itu olahraganya, ya. Nah, tapi orang kota masa hanya makan tidur, akhirnya badannya kaku, ya. Nah, nanti pembuluh darahnya tidak lentur, akhirnya gampang kesumbat, serangan jantung lah, ya, stroke lah. Ya, ayo belajar olahraga, ada gunanya, ya. Nah, terus, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. amin. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Terus, karena mengandung janji. ya, karena mengandung janji. Terus, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. ya, hari ini dan hari esok. Ibadah itu berguna untuk hari ini, amin. Ibadah itu berguna untuk hari esok, amin. Apa yang kau gumuli sekarang akan dipenuhi oleh Tuhan lewat ibadah ini. Apa kebutuhanmu minggu depan, hari esok akan Tuhan penuhi lewat ibadah ini. Ibadah ini berguna dalam segala hal.
Karena ada janji Tuhan baik untuk sekarang dan hari esok. Jadi ketika kita beribadah, kita mendapat janji hari ini dan hari besok. Amin. Nah, ingatlah Raja Hizkia, nggak boleh dilupakan Raja Hizkia yang menghadapi masalah berat dalam waktu yang sama, yaitu peperangan melawan tentara Asyur. Sebanyak tentara, kalau saya tidak salah, 185.000 orang. Berapa orang? 185.000 orang mengepung Yerusalem, ibu kotanya, ya, Raja Asyur. Dan sakit penyakit yang parah yang mau mematikan dia, ya, mematikan dia. Bahkan Nabi Yesaya sudah berpesan, ya, supaya Nabi ini, supaya Hizkia ini menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada keluarga. Sampaikan pesan terakhir kepada keluarga, siapa nanti menjadi raja, ya, siapa nanti yang menerima warisan kekayaanmu ini. Ya, lalu Hizkia memalingkan wajahnya ke dinding dengan menangis. Ya, waktu itu dia akan mati. Belum lagi berperang melawan tentara Asyur. Tapi waktu dia berdoa, dia berkata, ingatlah Tuhan, ingatlah bahwa aku sudah setia beribadah kepada Tuhan, setia berkorban kepada Tuhan, setia dalam segala hal. Ingatlah Tuhan, ingatlah Tuhan. Dengan air mata dia menangis kepada Tuhan. Dan memang Tuhan tidak lupa ingat Hizkia. Tuhan selalu ingat Hizkia. Karena itu Tuhan berkata kepada Hizkia, Hizkia, umurmu akan ditambah 15 tahun dan engkau akan sembuh. Amin. Dan semua musuhmu akan mati binasa. Amin. Jadi akhirnya tentara Asyur yang banyak itu mati. Tuhan bunuh semua lewat malaikatnya. Dan Hizkia sembuh. Amin. Ditambah umur berapa? Mau tambah umur? Amin. Ya, bertambah-tambahlah umur kita. Amin. Asal kita setia beribadah. Ini tanda kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ya, sebab Tuhan datang didahului dengan wabah penyakit. Ya, di mana ayatnya itu? Masih ingat? Tuh, baru kemarin udah lupa. Di mana ayatnya itu? Tuhan datang itu, sebelum Tuhan datang didahului dengan apa? Wabah penyakit. Di mana ayatnya? Lupa. Habakuk berapa? Nah, terakhirlah, bolehlah. Ya, udah selesai tadi ini Ibrani, udah kan? Ya, sekarang ini. Ya. Habakuk 3 ayat yang kelima. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ya, terjemahan lain. Coba terjemahan lain. Ya, boleh bahasa sehari-hari ada di situ. Coba baca. Ya, pakai mic. Ruangnya kedengaran. Ayo baca. Ada berapa terjemahan itu? Ada di situ tuh. Coba, ya. Ya, ada 3 terjemahan kalau nggak salah itu. Berapa itu? 3 lihat aja di situ pada muncul. Ya, Habakuk. Perhatikan. Ya. Di hadapan hadiratnya berjalanlah bala sampar dan kilat pun keluar dari hadapan kakinya. Terus terjemahan lain. Wabah penyakit berbaris di hadapannya dan pembinasa mengikut dari belakangnya. Ya, terus tambah lagi. Masih ada itu terus.
Nah, pokoknya sebelum Tuhan datang didahului dengan wabah penyakit. Udah datang wabahnya? Udah datang? Nah, kalau hanya satu daerah mungkin bisa dikatakan ya itu belum lah. Tapi ini bukan satu daerah, seluruh dunia. Ya. Nah, nanti ada lagi 7 meterai, 7 sangkakala, 7 bokor. 7 meterai, 7 sangkakala, sangkakala ke-7 Tuhan akan datang. Amin. Tuhan akan datang di awan-awan permai. Amin. Jadi kita ini sedang menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Tanda akhir zaman sudah ada. Jangan kita bermain-main lagi. Kita mau datang pada Tuhan. Yerusalem, kota mempelai. Itulah yang kita rindukan. Ya. Yerusalem, kota mempelai. Itu yang tidak goncang. Yang lain semua goncang. Ya. Yang lain goncang. Tapi Yerusalem, kota yang disiapkan bagi kita, tidak bisa goncang. Yerusalem, kota kesanalah ku merindu. Bukan, Yerusalem kota mempelai. Yerusalem baru. Ya itu benar, udah nih. Ya benar, udah benar. Yerusalem. Yerusalem, kota mempelai. Oh, haleluya. Yerusalem, kota mempelai. Kesanalah ku merindu. Di sana tiada air mata, kesedihan pun hilanglah. Ku pasti segera tiba di sana. Ku tinggalkan dunia fana. Ku diangkat naik melintasi langit biru. Oh Yerusalem baru. Oh Tuhan, oh Tuhan, bawa daku ke sana. Yerusalem, kota yang mulia. Ku rindu segera masuk ke sana, menjadi mempelai perempuanmu. Dari awal Yerusalem,
kota mempelai. Amin. Kesanalah ku merindu, Di sana tiada air mata, kesedihan pun hilanglah. Ku pasti segera tinggal di sana. Ku tinggalkan dunia fana. Ku diangkat naik melintasi langit biru. Oh Yerusalem baru. Oh Tuhan, oh Tuhan, bawa aku ke sana. Yerusalem, kota yang mulia. Ku rindu segera masuk ke sana, menjadi mempelai perempuan. Ku rindu segera masuk ke sana. Ku rindu segera masuk ke sana. Yerusalem, Yerusalem, kota yang mulia. ku rindu segera masuk ke sana, Menjadi mempelai perempuanmu. Kita tundukkan kepala kita. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Ada janji Tuhan bagimu ketika engkau datang beribadah. Semua kebutuhanmu Tuhan bisa berikan hari ini. Perlindungan, keselamatan, kebutuhan, makan minummu, kebutuhan biaya hidupmu. Tuhan itu Bapa yang baik. Dia tahu kita banyak kebutuhan dan kita memang lemah. Kita terkadang tidak mampu, tidak sanggup. Tapi ketika kita datang beribadah, ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Bawalah keluh kesahmu, bawalah beban hidupmu, bawalah persoalanmu, bawa sakit penyakitmu, bawa kekhawatiranmu padanya. Dia akan menerima engkau, dia akan peluk engkau, dia akan hapus air matamu. Dia akan menjamin keselamatanmu, keselamatan keluargamu, nikahmu, buah nikahmu, masa depanmu. Mari yang mau didoakan, berdirilah saudara. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, engkau berdoa kepada Tuhan. Angkat tanganmu. Haleluya, yang mau didoakan, yang ada kebutuhannya yang sangat mendesak.
Tuhan mau menolong engkau. Tuhan mau menjawab doa-doamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan mengangkat tangan berserah kepadamu. Segala kebutuhan kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhan berkuasa memelihara kami, menyembuhkan kami, menjamin kebutuhan kami, memberi apa yang kami perlukan. Engkau berkata, mintalah maka kepadamu akan diberi. Mintalah kepadamu akan diberi. Semua yang diminta oleh anak-anakmu, Tuhan beri hari ini pada mereka. Tuhan mengabulkan permintaanmu. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengasihi engkau akan mendengar doamu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau sesuai kebutuhanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah uluran tangan Tuhan. Terimalah semua kebutuhanmu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita akan puji-pujian bagi Tuhan. Kita jalankan persembahan 2 kali. Kita nyanyikan nyanyian ya. Ini tadi udah ada pertemuan di udara, udah. Ada pertemuan di udara. Ya. Kita jalankan 2 kali. Ya, ini banyaknya dipakai untuk sosial ya, untuk masuk. Pertemuan di udara, pertemuan yang mari. Amin. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang tak pernah didengar adalah kehadirannya. Dan ada yang bikin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang mari. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang tak pernah didengar adalah kehadirannya. Dan Allah yang bikin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang mari. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang tak pernah didengar adalah kehadirannya. Dan Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang mari. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang tak pernah didengar adalah kehadirannya. Dan Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Sudah rindu ketemu dengan Tuhan Yesus? Amin. Nanti kita masuk surga, amin. Tinggalkan dunia yang fana ini, ya. Puji Tuhan, sebagai warta jemaat bagi kita hari Selasa doa jam 6:30. Hari Rabu pendalaman Alkitab di sini jam 6 di Setiap Perjamuan Kudus. Penataran untuk calon imam-imam hari biasanya hari apa? Saudara apa? Dek, berapa? Hari apa? Hari Jumat tadi apa? Hari Kamis hari apa? Jumat, ya, Jumat jam 6, ya. Ya, masih terbuka kesempatan ya bagi yang lain, ya.
di Permata, penataran calon imam-imam. Kemudian hari Sabtu, ya remaja muda ini masih online apa? Sabtu, ya masih online. Ya, lain. Kemudian Minggu, ya kita kumpul di sini jam setengah 8, ya. Kemudian hari ini di Permata setengah 11. Kemudian kita doakan mereka yang kurang sehat, ya. Opu Orin, Mama Lydia, saudara kita John juga, ya, supaya Tuhan sembuhkan. Siapa lagi yang kurang sehat? Ya, Ciwawa, Cianti, ya. Pak Lewi juga kita doakan supaya lebih sehat lagi. Masih ada lagi? Ya. Siapa? Oh Yabes, ya Tuhan tolong ya. Ya sakit apa? Panas ya. Ya. Jadi ada berita sukacita telah lahir seorang putra ya. Bagi keluarga Pak Herbert Sihombing dari Ibu Boru Sianturi ya. Anak ke-3 kemarin ya. Ya, selamat kepada keluarga yang mendapatkan putra ya, anak ketiga. Tuhan memberkati. Ya. Masih ada lagi? Kemudian yang berulang tahun di bulan Juli ini kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati saudara untuk meraih masa depan yang baik. Ya, kita tutup dalam doa yang berulang tahun ke depan. Ya. Haleluya. Yang berulang tahun di bulan 7 bisa ke depan, ya. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang sakit, ulurkan tangan-Mu. Opu Orin Tuhan, Opu Kembar, Yabes, Mama Lydia, saudara kami John, dan yang lain yang tidak disebut namanya, tapi mereka memerlukan uluran tangan Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan sakit penyakit mereka. Kuasa Roh Kudus memberi kekuatan baru. Kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Lawat mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Allah dan orang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Semua indah di dalam Tuhan pada waktunya. Kami berdoa buat mereka yang berulang tahun di bulan Juli ini. Tuhan beri kepada mereka kesehatan, perlindungan, umur panjang, rejeki, pertumbuhan iman yang bertambah-tambah. Biarlah mereka makin mengasihi Tuhan, makin diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati Engkau, Tuhan memberkati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Engkau. Silakan kembali. Terima kasih Tuhan. Dalam minggu ini aktivitas anak-anak-Mu yang bekerja, yang berusaha, Tuhan berkati semua. Yang belum mendapat pekerjaan, beri pekerjaan bagi mereka. Yang mulai bimbang, ragu imannya atau goyah pekerjaannya, hari ini Tuhan tetapkan, Tuhan berkati usaha mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, semakin mantap, semakin bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir, lawat mereka, biarlah mereka bergairah untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat semua anak-anak-Mu ini, biarlah mereka senantiasa setia kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Baik imam-imam, para hamba-hamba-Mu, terima kasih Tuhan. Biarlah yang berulang tahun sudah diberkati oleh Tuhan, yang sakit dipulihkan oleh Tuhan.
dan mereka pulang membawa berkat dari Allah Bapa. Begitu juga keluarga di sini, berkati Tuhan dengan rahmat damai sejahtera-Mu. Ibu Susan berkati anak-anaknya semua, berkati cucunya, berkati semua, berlimpah-limpah. Terima kasih masyarakat di sini, Pak RT, RW, Lurah, Camat, Muspika, berkati Tuhan. Wali kota kami yang baik hati berkati, gubernur kami, Ridwan Kamil dengan wakilnya, Tuhan berkati. Presiden kami dengan wakilnya, berkati semua. TNI Polri berkati sebagai alat negara untuk menjaga stabilitas politik dan juga keamanan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan biarlah anak-anakmu semua pulang dengan bawa berkat dan damai sejahtera. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, boleh pulang satu-satu, nggak usah berjejak. Remaja muda bisa bantu membereskan.